Shalom Elohim saudara-saudara, sekarang kita bahas masalah baptisan. Baptisan adalah bukti bahwa seseorang sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi apabila seseorang mempercayai Tuhan Yesus, langkah pertama yang harus dia buat adalah dibaptis. Nah, baptisan ini juga harus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh nama lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ajarkan. Apabila dia percaya, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptislah aku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, baptisan dari asal kata baptiso, artinya adalah ditenggelamkan atau keluar dari air. Nah, di sini sering jadi perdebatan antara aliran satu dan aliran lain. Oh, enggak bisa. Baptiso ini bisa diartikan macam-macam. Nah, kita lihat dari Alkitab. Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Di situ dikatakan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, kalau dibaptis di sungai, saya yakin Yesusnya pasti nyemplung. Betul enggak? Enggak mungkin Yohanesnya dari dalam air terus bawa ciduk terus naik ke atas terus menggerojokkan ke kepala Yesus, kan enggak mungkin. Atau dia pakai alat, dia dari bawah air terus keluar dari air terus dipercikan ke kepala Yesus, kan enggak mungkin. Pasti Yesusnya nyemplung. Betul enggak? Nah, kita sambil baca sambil pakai akal budi kita. Betul? Nah, di situ tidak dikatakan Yesus dibaptis di dapurnya Yohanes, tidak. Atau Yesus dibaptis di lapangan Yohanes, tidak. Atau Yesus dibaptis di halamannya Yohanes, tidak. Atau ditulis Yesus dibaptis di kebunnya Yohanes, tidak. Tetapi jelas-jelas Yesus dibaptis di sungai oleh Yohanes. Berarti Yesusnya pasti nyemplung, saya yakin. Meskipun di sini tidak ditulis, masa kita tidak bisa gunakan akal budi kita. Itu satu. Terus yang kedua, kita baca ayat yang ke-10. Pada saat itu ia keluar dari air. Nah, di sini ditulis pada saat itu ia keluar dari air. Nah, ini masa mau kita bantah lagi? Di situ jelas ditulis pada saat itu Yesus keluar dari air. Nah, keluar dari air masa mau kita artikan lagi Yesusnya melangkah dari air? Kan tidak mungkin. Keluar dari air maksudnya habis nyemplung baru keluar dari air. Baru ini habis tenggelam dari air baru keluar dari air, bukan melangkah keluar maksudnya. Nah, itu. Nah, baptisan ini ada artinya. Maksudnya kamu dan dosamu sudah ditebus bersama-sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dosamu, kutuk
penyakit, segala masalahmu, segala hutang-hutangmu, segala eh, apa persoalanmu, segala eh, yang membuat kamu binasa dikuburkan bersama Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus katakan, saya pasti bangkitkan kamu di akhir zaman. Jadi ada janji yang pasti bahwa kita semua orang-orang percaya pasti dibangkitkan pada saat akhir zaman bersama-sama Tuhan Yesus, dan kita akan duduk di sorga bersama-sama dengan Dia. Nah itu. Nah terus kalau kita ini mau dibaptis, seumpamanya hamba Tuhan nih, ada orang, Pak saya mau dibaptis Pak. Jangan disuruh, oh ya kamu harus kursus dulu 6 bulan. Harus pengenalan dulu 6 bulan. Supaya iman kamu kuat. Jadi 6 bulan dikursuskan dulu, diajari dulu, kasih seminar ini itu. Baru boleh dibaptis. Waduh. Orang mau dibaptis kok disulit-sulitin. Jangan. Kalau seumpamanya dia bilang, ya saya mengaku dengan mulut saya dan saya percaya dengan hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan, baptiskan saat itu juga. Daftarkan dia ke sorga. Urusan pengenalan, seminar ini itu apa segala macam, itu urusan kedua, ketiga. Nanti setelah itu baru kasih dia pengenalan, kasih dia kekuatan supaya imannya semakin teguh di dalam Tuhan. Begitu. Jangan dipersulit. Kalau seumpamanya dia oh iya saya mau ikut seminar ini itu segala macam 6 bulan, enggak apa-apa. Saya yang penting ikut Tuhan Yesus. Begitu sebulan di jalan ketabrak mobil, ceter. Aduh, sakno. Mau ke sorga nggak jadi. Minta tolong sama pendeta nih, Pak, daftarkan aku ke sorga, Pak. Nggak didaftarkan sama pendetanya. Akhirnya nggak jadi ke sorga. Nah itu saudara. Jadi harus ngerti ya. Jadi harus cepat-cepat dibaptiskan dulu. Urusan pengenalan, urusan kedua, ketiga. Habis dia sudah dicemplungkan, besok atau besok lusa baru kamu pengenalan. Baru kamu bisa kenalkan Tuhan itu siapa, Allah Tritunggal itu siapa, kenapa Tuhan Yesus bisa menebus dosa manusia, kenapa kasih itu yang terutama, semua kamu jelaskan. Begitu. Nah, terus seperti orang menikah. Kalau seumpamanya orang mau menikah, Pak, saya mau menikah. Udah, masa ditanyain, bagaimana? Kamu sudah jaga kekudusan atau enggak? Kamu ini itu, seminar dulu ini itu segala macam. Kasihan. Kalau seumpamanya dia mau menikah, ya sudah, ayo cepat. Doakan. Tuhan berkati dia. Berkati dia, rumah tangganya nanti engkau berkati ini itu segala macam. Berarti yang penting dia sah dulu jadi suami istri. Begitu sah jadi suami istri, urusan dia pendidikan soal rumah tangga, urusan seminar ini itu urusan kedua nanti setelah
diberkati dulu. Yang penting didoakan dulu. Besoknya baru kamu harus meeting ya, meeting soal rumah tangga itu begini, 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 begini. Harus diikuti dengan setia. Yang penting kamu harus diberkati dulu. Diberkatinya dulu yang penting, yang cepat harus diberkatinya. Jangan sampai, oh iya Pak, saya mau ini kursus 6 bulan dulu. Apa meeting dulu 6 bulan sebelum diberkati. Begitu dia ikut 6 bulan, 3 bulan, tahu-tahu perutnya gelembung. Sano, kasihan ya gitu. Jadi harus jadi hamba Tuhan harus bijaksana, harus mengerti. Oh ya, bagaimana saya bawa jemaat itu supaya mereka selamat. Selamat maksudnya ke surga. Amin.